Kalau akhlaknya bagus, pendidikannya bagus, maka otomatis dia senang sama kebaikan. Wa ma'rifatil haqqi, dan mengetahui yang hak. Wa ta'zimi umurid dini, dan mengagungkan urusan agama. Salah satu keuntungan kita berhasil mendidik anak, kita ngelepas anak itu kagak was-was gitu. Ya misalnya gitu ya, kita berhasil mendidik anak, akhlaknya bagus, pendidikannya bagus. Di keluar rumah kita nggak bakal khawatir. Kenapa? Karena kita yakin anak kita di luar baik-baik aja. Dia nggak pakai narkoba, dia nggak ngerokok, dia nggak minum minuman keras. Tapi kalau maaf nih, kita gagal dalam membimbing dia, bukan cuma dari SD, SMP pergi kemana juga kita was-was. SMA pergi sama temennya was-was lagi. Itu berarti secara nggak langsung kita nggak berhasil mendidik. Paragraf yang alaihi ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Masih melanjutkan maqalah dari Al-Imam Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau yaitu An-Nasaihud Diniyah wal Wasaiyah Imaniyah, yang mana menerangkan tentang bab hak orang tua terhadap anaknya dan juga sebaliknya, yaitu hak anak terhadap orang tua. Kemarin terakhir disebutkan dianjurkan oleh beliau untuk membantu sang anak berbakti kepada kedua orang tua. Jadi buat teman-teman misalnya yang belum jadi orang tua, belum nikah, ataupun teman-teman yang udah nikah udah sebagai orang tua, mumpung anaknya masih kecil, jangan sampai kelak nanti kita memberikan peluang kepada anak kita melawan kita. Jangan kita memberikan kesempatan mereka untuk durhaka kepada kita, yaitu dengan cara memberikan hal-hal yang mungkin sulit dilakukan oleh dia, ya, dengan cara kita pengen dia melakukan tugasnya atau keinginan kita sesempurna mungkin. Semakin besar keinginan kita, ya, semakin perfect kemauan kita terhadap dia, maka peluang si anak untuk durhaka kepada kita itu semakin besar. Ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Ya misalnya anak sekolah, itu dia mau sekolah bagus, perkara ranking apa enggak urusan belakang. Ya kalau dia ngaji, udah ngaji yang penting bagus. Ya, perkara dia pintar apa enggak urusan belakang. Ya kalau seandainya dia sekolahnya pintar, ngajinya pintar, ya itu bonus. Ya. Tapi satu hal yang wajib disyukuri yaitu ketika anak kita mau belajar, mau sekolah, mau ngaji. Kenapa? Karena betapa banyak di luar sana, ya, anak yang disuruh sekolah susah, ngaji susah. Banyak saya dapat istilahnya curhatan gitu ya dari jamaah-jamaah gitu. Anaknya habis lulus SD nggak mau SMP, mau sekolah. Ada yang SMP nggak mau naruh
Ada yang pengen berhenti sekolah duluan, belum selesai udah pengen berhenti, banyak. Begitu gua dengan ngaji, banyak yang ngaji belum selesai udah berhenti. Nah, kita ngelihat anak udah mau sekolah, udah mau ngaji itu udah bagus. Makanya jangan terlalu tinggi ekspektasinya. Sebab ketika dia durhaka, maka yang merugi kita juga. Apalagi kalau sampai terucap omongan jelek dari kita. Ya, yang mana omongannya orang tua itu jadi doa. Ya, kalau kita misalnya punya anak bandel, nauzubillah, nakal, terus kita ngomong dasar anak nakal. Nah, ketika anak itu jadi nakal, kembali ini kepada kita. Yang rugi sebetulnya kita juga. Ya. Makanya ketika kita melihat ya kelakuan anak kita nakal, bandel dan sebagainya, manfaatin posisi itu dengan mendoakan yang baik. Kan di antara doa yang makbul itu kan doanya mazlum, ya. Doanya orang yang dizolimi. Sekarang gini gampangnya, ketika misalnya gitu anak kita udah gede, terus kita diomelin, dimaki-maki, ya namanya anak durhaka, kita diomelin, wah apa sih ini? Nah itu kan kita dizolimi sebagai orang tua. Nah ketika kita ngomong atau terbesit dalam hati kita, dasar anak gak tahu diuntung, nah itu jadi doa. Itu masalahnya. Sementara doanya orang yang terzolimi makbul, ya kan? Nah itu bahayanya di situ. Makanya langsung buru-buru tuh dalam hati doa tuh di situ. Karena di situ doa makbul. Ya Allah jadikan anak saya soleh. Kalau perempuan ya Allah jadikan anak saya soleha. Ya Allah maafin kesalahan dia karena dia nggak tahu. Maafin kesalahan saya yang terlalu tinggi, punya kepengenan terhadap dia. Jadi buru-buru di situ sambil ngelus dada, ya ibaratnya jangan sampai ada terbesit kata-kata buruk dalam diri kita. Karena kalau seandainya ada kata-kata buruk yang itu merupakan doa, terus kemudian diwujudkan sama Allah, efeknya kembali ke kita. Yang susah kita juga. Ya, dia jadi bandel, nauzubillah misalnya jadi kriminal gitu ya. Nah, itu baliknya ke kita juga. Nah, kemarin disebutin juga kewajiban orang tua ya, diantaranya memenuhi kebutuhan si anak, terus kemudian mendidiknya, memberikan nama yang baik, termasuk mencari induk yang baik, maksudnya perempuan. Nah, ini yang belum nikah masih ada kesempatan, kalau yang udah nikah udah lewat. Nah selanjutnya kewajibannya orang tua terhadap anak, wa alaihi dan terhadapnya, terhadap walid orang tua, kalau walad anaknya. Wa alaihi dan terhadapnya, terhadap orang tua, aidon juga, ayyusawiya, hendaknya menyamaratakan, bainahum di antara mereka. Anak harus disamaratain, ya tentunya sesuai dengan kapasitas. Fil autiyati dalam hal pemberian, ya dalam hal pemberian harus sama. Ya sekali lagi ya tentunya sesuai realitas ya. Jangan mentang-mentang oh harus sama, berarti anak yang SMP jajannya 10.000, anak yang PAUD 10.000 juga itu kegedean. Ya. Maksudnya sama rata itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita punya anak SD SMP misalnya kita kasih jajan 10.000, ya udah anak PAUD-nya mungkin cuma 5.000. Artinya ada keadilan di situ. Ya, dibeli baju yang satu ya satu beli baju juga. Bukan sama rata yang SD kita beli baju L, terus yang PAUD itu baju L juga. Kalau misalkan katanya sama rata, ya itu kayak orang tua gitu. Maksudnya sama rata sama-sama dibeli baju, dikasih jajan sama-sama dikasih jajan. Jangan milih-milih. Mentang-mentang kita pengen punya anak perempuan atau anak laki, oh gagal sini, itu mesti kasih jajan. Atau sebaliknya kita pengen punya anak laki, nah keluar perempuan lagi, udah mesti kasih jajan, nggak boleh. Harus menyamaratakan dalam hal pemberian. Wa alla yuqaddima dan jangan mendahulukan
atau mengutamakan boleh ahad dan akan seseorang minhum dari mereka, mengutamakan salah satu anak ya, dari anak-anak kita ala ahadin atas salah satu yang lain. Orang punya anak 5, yang satu ganteng ya, anak pertama ganteng, kedua, ketiga, keempat, kelima jelek semua. Biasa kalau pertama mah ganteng kan uji coba soalnya ya, makan minumnya masih enak gitu kan. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima udah mulai males, nggak sengaja jadi itu. Akhirnya yang nomor 1 diutamain, wah apa-apa diturutin. Dimujarodin ya, dengan semata-mata milat kopi karena alasan tabiat, alasan watak. Ini si abang nih yang nomor 1 misalnya gitu ya, si kakak yang nomor 1 nih, wah udah ganteng, cakep, kalau perempuan cantik, nurut. Yang adiknya 2, 3, 4 kurang misalnya gitu. Akhirnya kita belain yang nomor 1 ini. Itu nggak boleh. Tetap kalau masalah hak mereka harus disamaratakan. Dikasih jajan harus kasih jajan semua. Dibeliin baju semua. Gitu. Jadi jangan semata-mata karena tabiat atau watak atau karakter boleh. Atau wa ittiba'i hawa nafsi, karena mengikuti hawa nafsu. Ya. Karena ngikutin hawa nafsu kita. Kita gampang ya, yang pertama ganteng, yang kedua pesek. Pesek mah gak usah sebanyak banyak. Yang ini yang ganteng aja. Nah, gila boleh. Atau yang pintar nih, yang nomor 1 pintar nih, atau nomor 2 pintar, yang lain pada bodoh. Udah yang lain gak usah dikasih sekolah atau gak usah dilesin, aja yang pintar. Hati-hati. Kenapa? Karena ini pengalaman ya. Ya nggak ada di kitab sih, tapi pengalaman. Kebanyakan justru anak yang menemani orang tua itu rata-rata justru anak yang maaf ya, dalam kutip bodoh. Nggak semua enggak, tapi rata-rata anak yang kurang punya kelebihan. Gitu. Sekarang gini lah, saya kasih logika ke teman-teman. Ada orang tua punya anak 5. Nomor 1 pinter jadi dokter, nomor 2 sukses jadi tentara, nomor 3 pinter jadi pilot, nomor 4 pinter juga sukses ya, jadi insinyur. Yang kelima bodoh, belum ya, pasti dong, pasti kamu masuk pinter semua, ataskan yang bodoh. Yang kelima bodoh, yang pinter. Ini nanti yang bakal nemenin si orang tua ketika tua. Di masa tuanya biasanya nomor 5 yang bodoh. Kenapa? Karena nomor 1, 2, 3, 4 udah keluar dari rumah. Nomor 1 jadi pilot misalnya, mana tahu kerjanya. 2 tentara, dinas di mana kita nggak tahu. Yang ketiga jadi dokter misalnya, mungkin kerja di mana. Yang keempat bisa jadi insinyur, tugas di mana. Yang kelima bodoh, gak mana-mana. Bodoh. Akhirnya ditinggal di rumah sama orang tua aja. Ya kan? Lah siapa yang ngurusin akhirnya? Anak yang kelima. Enggak semua nih, enggak semua. Bukan berarti masih bodoh. Bukan, maksudnya biasanya. Kan biasanya gitu ya, coba dipikir. Iya kan? Nah makanya jangan sembarangan. Kalau kita punya anak bodoh, punya anak malas terus kita sepelein gitu ya, jangan. Karena bisa jadi dia yang akan menemani kita sebagai orang tua. Tapi tahu kan masa tua kita justru kita ditemani sama dia, bukan sama anak kita yang pintar. Kita nggak tahu. Ya makanya jangan semena-mena. Terus juga wa ahammu ma dan lebih mementingi sesuatu atau perkara yang tawajjahu yang dihadapkan alal walidi atas walid ya, atas orang tua fi haqqi auladihi dalam haknya anak-anak mereka, anak-anaknya walid, anaknya orang tua. Jadi lebih mementingkan hak-haknya anak. Di antaranya apa? Yang kemarin kita pelajari
juga, yaitu tahsinul adabi, memperbagus atau memperbaiki adab. Harus perhatian kita sama adabnya. Ngelihat anak kita adabnya mulai kurang bagus, harus buru-buru direm. Ini bertemannya sama siapa sih? Perasaan dulu gak begini kayak gitu ya. Harus buru-buru koreksi. Oh ini suka main sama dia nih. Nah harus kita rem tuh. Yang ngomongnya pelan-pelan gitu. Nah, bang, kak, besok kalau main jangan sama dia ya. Sama si Bulan aja gitu. Jadi harus kita alihin. Nah itu rem dari awal. Kalau udah gede gimana ya? Sama, udah gede pun begitu. Kita bilangnya dia biasa nongkrong gimana? Misalnya di tempat A, waktu nongkrong di tempat A, ya gak jelek perilakunya. Pas nongkrong di tempat B, nah ngomongannya jelek. Dikit-dikit monyet, setan, pokoknya gak bagus kan. Nah kita harus buru-buru tahu tuh, harus buru-buru respon gitu ya. Langsung kita bilangin, besok kamu jangan nongkrong di tempat situ lagi. Harus kita kasih tahu. Nah itu dalam hal tahsinul adab. Wa tarbiyati dan pendidikan. Ya, jadi bukan cuma adab tapi pendidikan. Adab dalam hal ini lebih diutamakan daripada pendidikan, daripada ilmu. Ya. Tapi ada tempat di mana ilmu lebih penting daripada adab. Nggak semua tempat bahwa adab itu harus lebih tinggi dari ilmu, enggak. Ya. Ada beberapa tempat di mana justru ilmu harus lebih utama daripada adab. Ya, gampangnya ilmu misalnya mengatakan wajib sholat 5 waktu. Adab mengatakan menghormati tamu, tidak panggil. Terus ada orang namu ke rumah kita belum sholat zuhur, namunya 2:30, bentar lagi asar. Apa yang harus didahulukan? Ada lebih ilmu mengatakan wajib sholat zuhur dulu kita. Jangan mengutamakan adab, menghormati tamu kan wajib. Akhirnya kita nggak sholat zuhur, malah kena dosa, ya kan? Jadi nggak semua tempat itu harus memuliakan adab. Kan sekarang lebih banyak lah gitu ya. Adab lebih utama dari ilmu, ya tergantung, nggak semua tempat. Lihat-lihat dulu, ya, lihat tempat. Kalau tempatnya memang mengutamakan adab, ya bisa. Ketika kita melihat shop kosong, saf sholat kosong di depan, ada mengatakan kita mempersilahkan orang. Tapi kalau ilmu nggak boleh. Ilmu ya harus kita maju, melihat saf kosong kita yang maju gitu. Nah mana yang lebih didahulukan? Didahulukan adab. Berhubung kita masih muda, ya di samping kita orang tua, ya kita kasih kesempatan dia, Pak, maju Pak. Ya, karena kita masih muda, kesempatan kita punya pahala banyak masih ada ya. Orang tua udah uzur, tinggal lagi mati, kapan lagi dia banyak pahala kan. Nah kita persilakan Pak, silakan maju. Nah itu adab. Nah di situ adab lebih utama daripada ilmu. Tapi kalau bicara ilmu enggak, ilmu itu secara fikih harus kita yang maju. Nggak boleh kita mempersilahkan orang, karena berarti kita mengutamakan orang lain mendapatkan pahala daripada kita sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau secara adab justru malah bagus. Nah disitulah letak adab diutamakan. Jadi nggak semua tempat adab harus utama, tergantung tempatnya. Nah tujuannya apa tuh? Liyaqo'an, agar terjadi apa yang terjadi? Nus'uhum, pertumbuhan mereka, pertumbuhan anak-anak kita ala mahabbatil khairi, atas kecintaan terhadap kebaikan. Kalau akhlaknya bagus, pendidikannya bagus, maka otomatis dia senang sama kebaikan. Wa ma'rifatil haqqi, dan mengetahui yang hak. Ya. Wa ta'zimi umurid dini, dan mengagungkan urusan agama. Ini salah satu keuntungan ya. Salah satu keuntungan kita berhasil mendidik anak. Kita melepas anak itu kagak was-was gitu. Jadi saat ini kita berhasil mendidik anak, akhlaknya bagus, pendidikannya bagus. Gak usah tinggi-tinggi dulu lah, misalnya SMP aja. SMP di keluar rumah kita nggak bakal khawatir, kenapa? Karena kita yakin
kita di luar baik-baik aja. Dia nggak pakai narkoba, dia nggak ngerokok, dia nggak minum minuman keras. Ketika dia berada di luar rumah, kita nggak bakal was-was gitu. Nah itu bukti bahwa kita berhasil mendidik dia, ya, membimbing dia baik dari sisi adab maupun ilmu. Tapi kalau maaf nih, kita gagal dalam membimbing dia, mendidik dia, gitu ya. Kita bawaannya was-was dulu. Bukan cuma dari SD, SMP pergi kemana juga kita was-was. Anakku kemana tuh? SMA pergi kemana temannya was-was lagi. Wah anakku jangan-jangan ketemu narkoba. Itu berarti secara nggak langsung kita nggak berhasil mendidik dia. Paham ya? Jadi keuntungannya di situ sebetulnya. Ketika kita berhasil mendidik anak, maka secara prosesnya itu kita bukan berarti kita nggak perhatian ya, tapi dalam batin kita punya ketenangan karena kita percaya pada anak kita. Anakku mas soleh, nggak mungkin dengan narkoba. Gitu berarti kita lepas dia di luar punya masalah. Pun begitu ketika kita misalnya udah tua, kita bakal yakin bahwa dia memutuskan pilihan yang cocok. Misalnya ketika dia mau melamar perempuan atau laki, kalau yang perempuan menerima lamaran laki-laki, kita udah bisa menyerahkan, udah. Kalau yang kamu suka, nggak apa-apa terima lamaran dia. Atau kalau laki, udah kalau kamu suka lamarannya nanti bapak temenin ibu wakilin, gitu. Kenapa? Karena kita yakin sama dia bahwa dia paham mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau kita maaf ya dalam tanda kutip suuzon dari SMP suuzon, ya nggak bisa melepas, was-was, itu terus loh. Sampai tadi mau nikah dia udah punya kepengenan, mau nikah masih pulang. Kita bakal was-was, benar aku mau nikah sama dia. Jadi yang curiga dua kita gitu, yang pacaran siapa, yang curiga siapa. Ya kan juga pas nikah begitu juga ya. Itu gara-gara kitanya sendiri gak berhasil mendidik dia, membimbing dia. Jadi proses itu gak selesai ya. Gak selesai ketika dia masih kecil, enggak, terus itu berlanjut sampai dia nikah, sampai dia punya anak gitu ya. Nah makanya mumpung belum jauh, kita harus bisa mastiin kita udah bisa mendidik anak semaksimal mungkin gitu. Kita udah ngajarin anak semaksimal mungkin supaya nanti di masa tua kita nggak pasti capek lah, ya harus nasihatin begini, harus kenapa? Ya karena kita udah nasihatin dia, udah ngajarin dia dari kecil. Jangan sampai di masa tua masih kita nasihatin aja, masih kita ajarin aja. Ya walaupun tetap secara beban mental hal tersebut dalam diri kita, tapi secara kewajiban kan udah gak ada. Ketika anak udah mau kalah, udah taklifi umur 20 ke atas, ya beban dosa dan pahala ditanggung sama dia. Tapi secara beban moral ada juga, kita tetap masih tahu lah gitu ya. Secara beban moral berarti bukan secara pahala dosa. Kalau pahala dosa ditanggung dia, kita nggak ada urusan. Cuma kan ya sebel juga misalnya melihat anak misalnya kena kasus kriminal, kena narkoba, nauzubillah gitu ya. Kan pasti kita sebel. Jangan sampai terjadi hal-hal yang jelek kayak gitu di kemudian hari. Jadi secepat mungkin lah kalau ada perkiraan, ada dugaan anak kita punya sifat yang jelek, karakter yang kurang bagus, buru-buru dibimbing dari sekarang, mumpung masih kecil. Ya, kalau udah gede susah. Ya, ibarat pohon tuh kalau di kitab Ayu Al-Walad diumpamain, pohon itu kalau mau dibonsai itu kan masih kecil. Ya, beringin misalnya gitu, wah dibonsai, atau misalnya kamboja misalnya gitu ya. Masih kecil dibonsai masih gampang. Tapi kalau dia berdiri gede, akarnya udah kuat, dia susah, mau diotak itu susah. Kenapa? Karena udah jadi karakter dia. Ya bisa tetap bisa, cuma susah. Ya tadi keuntungannya ya, maka dia akan senang sama kebaikan. Dia tahu hak-haknya sebagai muslim, sebagai anak. Ya, kalau dia menjadi seorang suami atau istri, dia tahu hak-haknya itu. Lalu kemudian mengagungkan urusan agama, wal istihanati, dan kemudian menganggap remeh atau menganggap kecil, menganggap mudah juga boleh di umur dunia dengan urusan-urusan dunia. Urusan dunia itu dianggap sepele, nyari kerja nggak dapet, namanya jadi dunia, kita lagi usaha,
besok cari lagi. Jadi semangatnya berkurang. Gak punya duit, namanya dunia ya kadang punya duit, kadang enggak, besok cari lagi. Jadi nggak kebawa pikiran itu. Mau punya duit stres, diputusin kerjaan, depresi, wah enggak, biasa aja. Karena dia tahu dunia itu remeh. Nah itu hasil dari didikan orang tua, gitu ya. Wa isari umur akhirah, dan mengutamakan urusan akhirat. Jadi dia lebih cinta, lebih utamanya urusan akhirat. Ya yang penting makan, yang penting bisa nabung, misalnya walaupun cuma 1.000 2.000. Selama saya masih bisa sholat, selama saya masih bisa mengerjakan perintah Allah, saya senang. Itu berarti dia berhasil kita didik mementingkan keutamaan. Maka paman, ya siapa orang paroto yang dia lalai berlebihan. Ya, paroto itu maksudnya lalai, maksudnya di sini berlebihan. Lalai ini berlebihan. Kalau lalai biasa wajar, namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Tapi kalau lalai ini berlebihan, fitaqdi auladi, dalam memberikan adab terhadap anak-anaknya. Tadib itu membimbing ya. Kita yang mengambil adab, maksudnya memberikan adab atau membimbing adab, mengajarkan adab terhadap anak-anaknya. Wa husni tarbiyatihim, dan bagus dalam mendidik mereka. Jadi andai kata ada orang lalai, ya, maksudnya berlebihan dalam pendidikan maupun bimbingan, baik adab maupun secara pendidikan umum. Tapi wazar'a, menanamkan dia fi qulubihim, dalam qalbunya atau dalam hatinya mereka, mahabbatat dunia, akan kecintaan terhadap dunia, wa syahwatiha, dan syahwatnya dunia, wa syahwatiha, dan kemauan terhadap dunia. Jadi yang diajarin dunia, cari kerja, kamu harus dapat kerja yang bagus, gajinya gede. Jadi yang ditanamin itu aja. Sementara dia lalai dalam mendidik urusan adab sama pendidikan umumnya. Wakilatal mubalati, dan kurang perhatian di umurid dini, dengan urusan agama. Nggak perhatian dia. Anak kita kagak sholat didiemin, anak kita kagak puasa kagak dilatih, itu didiemin aja. Sekarang deh. Suma aku, lalu dia mendurhakainya. Tiba-tiba ketika dia gede, dia mendurhakai orang tuanya. Jadi anak yang durhaka. Ba'da dzalika, setelah hal tersebut, setelah semua yang dia lakukan itu, maka fala yalumanna, janganlah mencela. Kalau udah kayak gitu, jangan mencela, jangan ngatain, illa kecuali nafsahu, terhadap dirinya sendiri. Dia salah loh sendiri. Jadi kalau pas ngaji malam minggu itu saya suka cerita teman-teman, kalau ada orang tua ya jamaah khususnya yang curhat sama saya masalah anak, saya nggak mau buru-buru nyalain anak, karena bisa jadi justru yang salah adalah orang tua. Ya kita sebagai orang tua jangan buru-buru nyalain anak. Kalau posisi kita sebagai anak, jangan buru-buru nyalain orang tua. Dan sekarang kebalik, posisinya anak nyalain orang tua, posisinya orang tua nyalain anak. Itu pokoknya serba benar gitu. Jangan jadi orang jangan begitu. Cara berpikir tidak seperti itu. Agama itu memposisikan sesuai status kita, hak dan kewajiban kita terhadap orang tua. Oh berarti kita lagi jadi anak nih. Posisikan kita sebagai anak, kewajiban kita sebagai anak, supaya gak banyak nuntut sama orang tua. Pun begitu sebaliknya, ketika kita kecewa kepada anak kita, maka posisi itu jangan sebagai anak, tapi posisi sebagai orang tua. Oh mungkin gue salah kali. Nah kalau kayak gitu berarti kita sering introspeksi, gak gampang nyalain orang.
orang nyalain orang lain itu karena dia nggak mengukur diri dia sendiri. Ketika dia jadi orang tua, dia kecewa sama anaknya. Kenapa? Karena dia merasa dia lebih benar daripada anaknya. Padahal anak itu kan nggak ujuk-ujuk lahir dengan karakter seperti itu, tanpa adanya gen dari kita, sifat tabiat watak dari kita kan gitu. Ya, begitu pula dengan anak terhadap orang tuanya. Jadi ya kita harus balance, harus seimbang. Ya sama saya juga sebagai guru gitu. Ketika ada murid-murid saya gitu, santri-santri yang kurang pintar, saya nggak mau nyalain dia. Saya dalam hati langsung muhasabah, langsung introspeksi diri. Barangkali saya ngajari kurang jelas gitu ya. Mungkin neranginnya kurang jelas gitu, dia nggak paham. Kagak saya buru-buru nyalain dia, berasa murid blow on, susah banget dipahami. Kagak begitu. Tapi itu cara pandang guru. Kalau murid kagak boleh ngomong kayak gitu. Ustaz sih nerangnya kagak jelas, kagak boleh gitu. Murid harus mikir diri sendiri. Oh iya mungkin emang gue kali blow on nih, atau gue main-main kali ya. Oh ngaji gue kurang serius gitu. Jadi masing-masing harus tahu posisi dia, sadar dengan posisi dia, supaya nggak gampang nyalain orang. Jadi gampangnya gitu lah. Orang gampang nyalain orang itu simpel. Permasalahan satu, dia nggak sadar dengan kesalahan dia sendiri. Kalau ada pepatah, ya semut dari jauh kelihatan, gajah di depan mata kagak. Ya, jadi kesalahan dia sendiri kagak paham. Jangan dipikir itu salah orang, ya, jangan. Terus kemudian wal mufarritu, dan orang yang lalai tersebut, orang yang lalai terhadap anaknya, membimbing urusan agamanya dan sebagainya, itu aula lebih layak bil khosaroti, dengan penyesalan. Orang yang kayak gitu lebih layak dengan penyesalan dia. Wa aksarul uquqi, dan adapun kebanyakan kedurhakaan al-fashiyu yang menyebar fi hadhil azminati, dalam zaman ini, kebanyakan daripada kedurhakaan yang ada pada zaman sekarang itu sababuhu, adapun sebabnya itu atafritu, yaitu kelalaian, bima dalam perkara zakarnahu, yang telah kami sampaikan tadi. Jadi kebanyakan sekarang orang tua nyesel sama anak, sebel sama anak, kecewa sama anak, karena kelalaian dia dalam mendidik dan membimbing anak. Udah tua baru nyesel, kerja di tempat yang riba, rentenir, anak dikasih makan haram. Iya masih kecil belum kelihatan, masih bunyi-bunyi, masih imut-imut, belum kelihatan. Ntar SD mulai bandel. Kenapa orang dikasih makan haram gimana jadi baik? Orang yang dikasih makan halal lagi belum tentu soleh, iya kan? Apalagi dikasih makan haram, belum merasa. Ntar SD, SMP baru bangor. Perasaan dulu kecil ini kagak bandel. Iya masih kecil, masih takut orang tua. SMP udah mulai berani orang tua, SMA ada lagi. Sampai ada yang berani nantangin bapak ibu. Wah ada. Kenapa? Itu salah sendiri. Masih makan dari yang haram. Berarti kan bapak ibunya udah zolim dari awal ya. Nah caranya gimana tuh bagi itu? Dia minta maaf sama anak, akuin, tobat sama Allah. Terus yang kedua akuin, minta maaf. Nah maafin ibu, maafin bapak. Dulu waktu masih kecil kamu bapak kasih makan makanan haram, ibu ngasih kamu makan makanan haram, karena dulu kita kesulitan ekonomi. Nah mau nggak mau bapak ibu terjerumus ke perkara haram, dan kamu bapak ibu kasih makan haram. Nah bapak ibu minta maaf kepada kamu. Nah itu harus diakui dulu, karena orang tobat itu harus ngakuin. Tobat itu gak cukup loh cuma minta maaf sama Allah, kalau ada hubungannya hablum minanas, ya. Misal gampangnya gini, saya punya dosa sama kuda, dia misalnya berantem, mukul atau caci maki, lah berarti dosa saya sama kuda.
Betul, saya harus tobat sama Allah, minta maaf ya Allah, ampunin saya zolim sama udah, bener. Tapi kan ada dosa antar manusia, ya harus saya akui sama udah dah. Ini minta maaf ya, kemarin ngumpulin ente berpoin begini kan. Nah harus ada pengakuan itu. Kalau dosa sama Allah doang, misalnya kita nggak sholat, nggak zakat, kita nggak puasa, enak, kita tinggal minta ampun Allah. Tapi kalau dosa hablum minanas, kita harus temuin orangnya. Nggak cukup dengan kita minta ampun doang sama Allah. Nah sekarang ada orang tua dosa sama anaknya, zolim sama anaknya, ya harus ngomong sama anaknya, akuin. Bapak dulu ngasih makan kamu haram, bapak dulu gagal didik kamu, bapak lebih sibuk kerja, bapak lebih sibuk nyari duit, ibu juga begitu. Minta maaf ya nak, sekarang kamu jadi begini, harus minta maaf. Tapi kira-kira ada nggak orang tua yang berani kayak gitu? Masa gitu ya? Tetap aja orang tua merasa bener. Wah, kamu udah diajarin ibu, udah di sekolah, tetap aja orang tua merasa bener. Padahal dalam posisi itu bisa jadi orang tuanya yang salah daripada anaknya. Kama yaitu sebagaimana mengetahui dari keakan hal tersebut, man yaitu orang ta'amalahu yang mana dia memikirkannya, maksudnya orang-orang yang belajar, wa ahsana dan memperbagus atau memperbaiki an-nazara pandangannya fihi di dalamnya. Ini pentingnya belajar supaya kita tahu yang bagus yang jelek. Pentingnya ngaji sebetulnya itu. Kalau ngurusin anak pikir gampang kalau salah-salah. Ngurusin istri gampang kalau salah-salah. Yang susah itu kalau pakai ilmu supaya kita tahu batas-batas mana yang boleh dan yang enggak. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fala haula maka tidak ada daya upaya wala quwata dan juga tidak ada kekuatan illa kecuali billahi dengan atas izin Allah al-aliyyi yang maha tinggi al-azimi yang maha